Baik, pemirsa, warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Ya, pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek untuk memastikan gelembung tersebut benar, dan nampak api tiba-tiba membesar dan gelembung gas ini muncul sudah sejak 2 hari lalu. Pihak kepolisian telah turun ke lokasi untuk mengamankan titik gelembung gas hingga tidak didekati oleh warga. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga diminta tidak lagi mendekati lokasi gelembung tersebut. Ya, pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, pemerintah ingin memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat terus dikerjakan. Salah satunya mengaktifkan kembali sistem penyediaan air minum atau SPAM IKK Rantau yang sempat terdampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat Aceh Tamiang Aceh. Salah satunya adalah penanganan pada sistem penyediaan air minum IKK Rantau yang menjadi infrastruktur vital penyediaan air minum bagi warga Kecamatan Rantau dan sekitarnya. Pasca bencana, Kementerian PU melakukan pembersihan akses menuju lokasi SPAM Rantau, pengecekan pompa intake, panel listrik, serta pompa dosing agar instalasi dapat kembali dioperasikan. Sudah bisa ngalir ke reservoir dan situ kita proses. Kemudian kualitas airnya juga sudah sesuai dengan standar kita. Jadi secara umum sudah oke lah. Cuma masalahnya memang kan belum ada sambungan ke rumah. Jadi sementara masih kita langsir pakai mobil tangki air yang kita punya. Selain mengaktifkan kembali SPAM Rantau, Kementerian PU juga menyiapkan langkah lanjutan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air minum. Termasuk perbaikan pembangunan intake, IPA, reservoir, serta peningkatan keandalan sistem distribusi. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan bahan bakar di wilayah Aceh pasca banjir bandang, TNI Angkatan Udara mengoperasikan pesawat tanker KC-130B Hercules dari Skadron Udara 32. Bahan bakar yang dibawa KC-130B Hercules dibawa dari Bandara Rembele Benar Meriah, Aceh Tengah menuju sejumlah lokasi terdampak bencana di Sumatera. Pesawat ini secara rutin menyalurkan aftur dan dilakukan secara terus-menerus. Bahan bakar yang dibawa KC-130B Hercules selanjutnya dimanfaatkan untuk pesawat-pesawat lainnya yang melaksanakan misi kemanusiaan ke daerah bencana terdampak. Sementara itu, keramaian juga nampak di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mayoritas merupakan penumpang kembali ke Jakarta usai libur Nataru. Dan berikut laporan Hadisti Arifa dan juru kamera Seto Pratomo. Pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026. Di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai oleh penumpang, baik itu yang berangkat maupun juga yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Namun keramaian ini lebih didominasi oleh kedatangan penumpang dari sejumlah wilayah yang menuju ke wilayah Jakarta ini. Berdasarkan data dari KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini tercatat penumpang yang tiba ini mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan tertinggi pada periode arus balik ini, di mana ada sekitar 49.000 lebih penumpang yang dijadwalkan tiba di Daob 1 Jakarta. Jumlah ini terdiri dari 14.000 penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen, kemudian 15.000 penumpang yang turun di Stasiun Gambir, dan
dan sisanya turun di stasiun lainnya seperti stasiun Jatinegara dan juga stasiun Bekasi. Kemudian juga untuk angka keberangkatan pada hari ini juga masih tergolong tinggi, di mana tercatat sebanyak lebih dari 37.000 penumpang yang berangkat meninggalkan wilayah Jakarta ini menuju ke sejumlah wilayah. Nah, kalau kita bandingkan pada periode masa angkut libur Nataru ini dari arus mudik dan juga arus balik, ini juga selisihnya tidak terlalu berbeda atau tidak terlalu jauh. Pada arus mudik kemarin, Daob 1 Jakarta ini memberangkatkan sebanyak 700.000 penumpang. Kemudian pada arus balik hingga hari ini juga sudah ada kedatangan sebanyak 693.000 penumpang. Ini menunjukkan angka kedatangan sudah hampir mencapai dengan angka arus mudik kemarin. Dan kemudian juga untuk menyambut antusias penumpang yang memilih menggunakan akomodasi kereta api jarak jauh dalam melakukan perjalanan libur Nataru ini, KAI memberlakukan diskon hingga tanggal 10 Januari nanti sebesar 30%. Ini berlaku secara nasional, baik itu yang akan berangkat dari wilayah Jakarta maupun juga yang akan datang ke wilayah Jakarta ini. Dan pada periode Nataru 18 Desember lalu hingga 4 Januari nanti, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan tiket sebesar 909.000 tiket dan sudah terjual sebesar 800.000 tiket. Dan jumlah ini disebutkan oleh pihak KAI Daob 1 Jakarta mengalami kenaikan sebesar 8% jika dibandingkan dari 2 tahun sebelumnya. Dan kemudian juga terkait upaya yang dilakukan oleh pihak KAI Daob 1 Jakarta dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, ini mengoperasikan KAI tambahan sebanyak 16 KJJ tambahan, sehingga setiap harinya hingga tanggal 4 Januari ini akan ada sebanyak 86 KJJ yang beroperasi. Kemudian kalau penumpang yang tiba di wilayah Jakarta, baik itu stasiun Pasar Senen maupun juga stasiun Gambir, ini juga berasal dari tujuan-tujuan favorit pada saat arus mudik kemarin, diantaranya adalah dari Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. KAI Daob 1 Jakarta menghimbau kepada penumpang baik itu yang akan berangkat maupun juga yang tiba di wilayah Jakarta ini untuk memperhatikan barang bawaan. Kemudian juga untuk yang berangkat ini memperhatikan ukuran barang ini sudah sesuai dengan ketentuan, lalu juga memperhatikan keluarga ataupun anak-anak yang dibawa, serta untuk tidak meletakkan barang di sembarangan tempat agar tidak mengganggu mobilitas penumpang lainnya. Dari Jakarta, Hadisti Arifa dan Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pertama. Kakor Lantas Polri meninjau jalannya arus balik libur Nataru di Gadok, Jawa Barat. Dan langsung saja kita pantau situasi terkini di sana. Kami segera melakukan langkah kontraflow. Kontraflow 1 lajur. Kalau masih ada penambahan arus lagi di 6.400, kami akan buat kontraflow 2 lajur. Kalau sudah 1 lajur, 2 lajur, ternyata masih ada bangkitan arus, kami akan kita lakukan one way. Ya. Jadi semuanya skenario sudah kita persiapkan itu, sampai emergency plan kita siapkan semuanya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Artinya ini yang pertama ya untuk supeltas di daerahnya, atau kan mungkin ntar ada dilakukan di beberapa daerah? Karena ini yang pertama, saya dengan Pak Menteri atas perintah Pak Kapolri untuk hadir di sini menyampaikan apresiasi, dan kita beri semangat lagi untuk masyarakat ikut membantu menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.